Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Hadifah, kalian bisa panggil saya Uci. Saya adalah salah satu mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, di mana saya mendapatkan tugas dari kampus untuk melakukan suatu penyuluhan terhadap kalian-kalian semua. Oke. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan bertanya ke kalian, pernah mendengar yang namanya pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri? Jadi melangkah dulu ke definisinya sadari. Sadari itu sebenarnya apa? Nah, sadari ini merupakan suatu pemeriksaan payudara sendiri yang dimana itu kalian-kalian ini bisa melakukannya di rumah. Nah, kenapa kita harus memeriksakan payudara tak sendiri? Toh, karena di Indonesia itu salah satu penyakit pembunuh terbesar itu adalah kanker payudara. Nah, kita harus memeriksakan payudara tak sendiri untuk langkah awal sebagai pencegahan, toh, sebagai pencegahan. Nah, kemudian kalian pasti bertanya, apakah itu kanker payudara? Maksudnya kenapa bisa dikatakan ini menjadi suatu hal yang besar, toh penyakit pembunuh terbesar? Nah, kalau di sini dilihat, kanker payudara merupakan suatu penyakit mematikan bagi para wanita. Nah, di sini ada datanya Kemenkes tahun 2019, di mana kanker payudara saat ini menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan prevalensi sebesar 42,1 per 100.000 penduduk, dengan angka kematiannya itu 17 per 1.000 penduduk. Nah, apa saja faktor-faktor resiko dari kanker payudara? Yang pertama itu dari tentunya faktor genetik. Jadi keturunan-keturunannya biasa toh menurunkan ke anak-anaknya biasa gitu. Nah, kemudian adanya riwayat penyakit payudara terdahulu. Misalnya kalau memang ada nih biasa tumor, biasa itu bermulai dari tumor-tumor jinak tapi berulang, biasanya itu akan merujuk ke kanker payudara. Nah, kemudian faktor hormonal. Kemudian ada lagi ketika ibu-ibu yang menyusui kemudian tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, itu menjadi salah satu penyebab dari kanker payudara. Nah, kemudian apa? Lifestyle. Lifestyle itu seperti pola hidup kita, dimana seperti yang kita ketahui remaja-remaja sekarang itu biasanya kan makan-makan junk food, toh kemudian apa, tidurnya tidak teratur, pokoknya hal-hal yang sembrono lah orang bilang. Kemudian apa sih itu tujuannya sadari? Nah, tujuannya ini sadari merupakan screening awal. Screening awal di mana ketika kita memeriksakan payudara kita sendiri di rumah, kita screening awal, kita melakukan pemeriksaan awal untuk menemukan hal-hal yang janggal dari payudara kita sendiri. Misalnya mungkin dari bentuknya, dari nipple atau puting, dari aerolanya bagaimana, apakah teraba benjolan atau tidak. Nah, karena di Indonesia itu perempuan-perempuan dia itu biasa takut memeriksakan, takut bilang nanti langsung ini dioperasi atau bagaimana atau biasa begitu. Tapi itu semua merupakan tujuannya dari sadari. Jadi kita mengantisipasi memang ini bagaimana. Nah, selain sadari ada juga namanya pemeriksaan payudara klinis. Nah, bisa juga kalau di rumah sakit itu biasa namanya itu mamografi. Jadi pemeriksaan payudara dengan mamografi. Nah, kemudian waktu pemeriksaan sadari. Nah, untuk waktu pemeriksaannya ini kalau di bawah 20 tahun, maksudnya yang remaja-remaja seperti begitu, diadakan setelah menstruasi, di mana itu 1 bulan sekali.
Jadi setiap 1 bulan selama 10 menit. Kalau di atas dari di atas dari usia 20 tahun itu diadakan setiap 3 bulan sekali dengan waktu juga 10 menit setelah haid. Gitu. Kemudian, nah ini contohnya. Ini contoh dari pemeriksaan sadari. Jadi ketika teman-teman semua misalnya toh mau mandi, toh kalian mau mandi nih. Nah kan pasti lepas baju dulu toh, lepas baju semua. Nah kalian bisa berkaca dulu terlebih dahulu toh. Berkaca, kalian angkat angkat tangannya toh. Kemudian kalian lihat di kaca bagaimana penggantungan dari payudaranya kalian. Apakah simetris atau tidak. Nah biasanya itu memang agak tidak simetris karena memang tidak ada payudara yang simetris toh. Kemudian kita lihat juga di daerah areola itu yang hitam-hitam sama puting biasa dilihat apakah ada kemerahan, kemudian kulit-kulit luarnya juga apakah ada kemerahan atau tidak yang tanda-tanda inflamasi. Kalau kayak biasa kita memar begitu toh, ada yang merah-merah itu biasa, nah biasa begitu, atau biasa pinggiran-pinggiran luka begitu. Nah kemudian setelah itu kita tolak pinggang. Nah di sini juga dilihat bagaimana pembesarannya, apakah ada pembesaran sebelah atau tidak begitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu menyusui biasanya memang besar sebelah karena salah satu pengaruh dari menyusui begitu. Nah kemudian ketika kalian angkat tangan, ini saya umpamakan payudara, nah bisa kalian raba untuk benjolan toh, untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Kalian raba seperti ini dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas lagi, selanjutnya diraba lagi seperti ini. Pokoknya diraba terus sampai ke dalam dada toh, ke dalam dada. Bisa juga dari sirkular, bisa dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Jadi kalian raba nih pinggir-pinggirannya bagaimana, apakah ada benjolan atau tidak toh. Nah kemudian apakah ada rasa nyeri ketika kalian tekan atau tidak. Nah kemudian setelah itu kalian pencet menggunakan 2 tangan seperti begini. Kalian pencet dari luar ke dalam menuju ke puting, apakah keluar cairan atau tidak. Nah biasanya itu kalau untuk ibu-ibu itu normal karena kan air susu toh. Nah kalau untuk remaja itu menandakan suatu ketidaknormalan apabila terdapat suatu cairan yang keluar dari nipple toh. Nah bisa juga ini dilakukan ketika kalian berbaring toh. Misalnya kalian malas berdiri toh, berbaring saja, tapi dengan seperti ini dirabanya. Kalau untuk melihat penggantungan atau tanda-tanda kemerahan di bagian payudara itu memang harus kita berdiri di kaca supaya dilihat. Kalau untuk perabaan bisa dilakukan ketika berbaring bisa, atau ketika kalian mandi. Nah biasanya kalian pakai sabun toh. Nah, sementara pakai sabun kalian raba kalian punya sampai ke keteak toh biasa. Nah mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya. Ya. Jadi ketika mendapatkan satu benjolan pada payudara kita, untuk berikutnya kita harus bagaimana? Nah kalau kita mendapatkan benjolan, nah itu kan pemeriksaan sadari. Kita segera ke klinik dulu. Vaskes pertama itu adalah klinik atau puskesmas. Toh kita ke situ dulu. Nanti dari situ diperiksa kembali. Ada yang saya bilang tadi pemeriksaan payudara klinis. Di situ diperiksa kembali. Kemudian kalau memang dokter mendapatkan suatu benjolan di tempat yang sama seperti kalian dapatkan, nanti akan dirujuk ke dokter yang memang menangani penyakit seperti ini. Ada lagi? Ya. Mengapa tidak menyusui menjadi salah satu faktor resiko kanker payudara? Oke, mengapa tidak menyusui itu menjadi satu faktor pemicunya? Nah, karena biasanya
sel-sel kanker ini tumbuh di jaringan-jaringan menyusu, jaringan-jaringan susu di dalam payudara kita, sehingga ketika kita dalam proses mengasih kemudian kita tidak keluarkan jaringan tersebut atau cairan tersebut, makanya itu merupakan suatu sumbatan nanti. Karena kan ketika ibu tidak menyusui itu biasa keras teteknya tuh. Nah, itu kalau tidak sering dikeluarkan itu akan mengeras seperti itu dan bisa menjadi kanker. Nah, ada lagi? Saya Kak. Mengapa hormonal menjadi salah satu faktor risiko dari kanker payudara? Oke, hormonal ini biasa ditunjukkan oleh orang-orang atau wanita-wanita yang sudah menopause. Nah, mengapa demikian? Karena biasa itu mereka kan ketika kita menopause itu biasa perempuan banyak nih keluhannya, biasa kayak imunnya sudah rendah nih kasihan, kemudian sering nih ngilu-ngilu badannya, terus ada osteoporosis. Biasa itu mereka itu menggunakan TSH atau hormon progesteron dan estrogen. Mereka campurkan di dalam tubuhnya mereka, biasa lewat suntikan begitu toh. Nah, itu hal yang begitu ketika kita melakukan ketika kita memakai dengan berkepanjangan itu dapat memicu terjadinya kanker payudara, karena tidak bisa juga di dalam tubuhnya kita ini tidak bisa juga kelebihan hormon. Nah, ada lagi yang bisa? Sudah tidak ada. Oke, terima kasih untuk teman-teman bisa menyempatkan waktunya. Sekali lagi saya sebagai mahasiswa kedokteran Indonesia menganjurkan kalian, karena ini adalah suatu masa pandemi. Jadi saya harapkan teman-teman semua mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.